أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkanlah kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika azal menjemput kami untuk mengucapkan kalimat yang sungguh istimewa, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permudahkanlah lidah kami untuk mengucapkan kalimat-kalimat-Mu ya Rabbana, agar kami dapat tergolong ke dalam umat yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Bahkan setiap detiknya maut selalu menunggu kita. Maut selalu menghampiri kita. Hanya saja kita tidak sadar dengan kapan datangnya maut tersebut. Terkadang kita lupa bahwa kita ini akan merasakan kematian, bahwa kita ini tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Terkadang kita semua lupa dengan harta yang kita miliki. Terkadang kita lupa dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Padahal semua itu adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi kita terkadang selalu lupa bagaimana cara untuk mensyukurinya. Selagi nafas masih dapat untuk kita hirup, mata masih bisa digunakan untuk melihat, telinga masih digunakan untuk berbicara, kaki masih digunakan untuk berjalan, maka kita sama-sama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dosa menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf. Dan terkadang kitalah yang enggan untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ampunan Allah setiap detiknya selalu terbuka untuk umatnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana, permudahkanlah kami untuk selalu bertobat kepada-Mu. Kami selalu lalai dalam menjalankan perintah-perintah. Kami selalu lalai dalam menjalankan risalah-risalah yang telah dicontohkan kepada Rasul ya Rabbana. Bahkan kami seringkali tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Padahal nikmat itu sungguh tidak akan mampu untuk kami beli dengan uang berapapun ya Rabbana. Ya Rabbana, Engkaulah zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, dosa yang hamba sengaja dan dosa yang tidak hamba sengaja, dosa yang hamba lakukan dan dosa seluruh umat-umat muslim yang pernah hamba sakiti ya Rabbana.
hamba gagal dalam menjadi seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hamba tidak ingin jika hamba dijadikan umat-umat yang sungguh tidak akan ada gunanya di bumi ini. Ya Rabbana, ya Rabbana, ampunilah semua dosa dan kedua orang tua hamba, kedua orang kami yang telah membesarkan kami, yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami. Ya Rabbana, kami seringkali berbuat dosa untuk mereka, tapi kami tidak ridho jika kedua orang tua kami harus merasakan panasnya api neraka. Ya Rabbana, berilah kesabaran kepada kami agar kami mampu untuk istiqomah di jalan-Mu. Ya Rabbana, berikanlah ketakwaan yang kuat yang takkan pernah sirna diterjang ombak yang menerpa. Ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, dan juga ihsan, agar kami sanggup menjalankan setiap detiknya kehidupan ini. Ketika Engkau memberikan nikmat kepada kami, jadikanlah kami umat yang pandai dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kami umat yang tidak tahu apa-apa, ya Rabbana, tanpa petunjuk dan pertolongan dari-Mu, ya Rabbana. Wahai saudara-saudaraku, terkadang kita perlu merunduk sedikit ke bawah agar dapat melompat lebih tinggi ke atas. Terkadang kita perlu mundur sedikit ke masa lalu agar dapat melangkah lebih baik. Yang terpenting, jangan sampai terjatuh dan kita tidak dapat bangkit lagi. Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Saat kita tertimpa bencana atau apapun yang kita tidak suka, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Bahkan ketika kita bersandar kepada orang yang kaya, ketika orang kaya itu jatuh miskin, siapakah yang akan menolong kita? Ketika kita bersandar kepada orang-orang yang jabatannya tinggi, ketika jabatannya itu sudah sirna, siapakah yang akan menolong? Karena sebaik-baiknya pelindung dan penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah suudzon dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesedihan kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita semua. Hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala kerap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesedihan. Mengapa? Sebab dengan kesedihan itu seorang hamba akan sering menyebut namanya. Ketika Allah memberikan kesakitan kepada kita, dengan kesakitan itu kita akan senantiasa memohon kesembuhan-kesembuhan darinya. Tidaklah Allah Ta'ala meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya. Dengan sakit Allah Ta'ala mencabut dosa-dosa kita, insya Allah. Ketika kita diberikan kehilangan, maka kehilangan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali mengingat Sang Pencipta. Dengan kehilangan kita akan sering menyebut namanya agar kita diberi ketabahan. Kehilangan hal apapun di bumi ini, maka kita akan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kehilangan ibu kita, ketika kita kehilangan orang tua kita, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, maka kita semua akan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesusahan, siapa bilang kesusahan tanda Allah Ta'ala berpaling dari kita? Hal itu adalah sebaliknya. Ketika Allah memberikan kesusahan, maka dengan kesusahan itu kita akan menjadi ridho dan sabar bahwa ini adalah kehendak Allah yang terbaik untuk
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penderitaan kepada kita. Karena hanya jiwa yang menderita yang akan selalu dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kesenangan itulah yang membuat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru diberi kesenangan sedikit, baru diberi harta sedikit, kita tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap hal itu hanya perintah yang sepele, padahal tanpa kita melaksanakan perintah itu, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi kita tergolong ke dalam orang-orang yang akan merasakan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua sekeluarga sehat zahir dan juga sehat batin, diberikan kekuatan iman Islam, istiqomah dalam kebaikan, menjadi hamba yang bahagia dunia akhirat dan bersyukur selalu serta selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam melantunkan ayat-ayat suci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah keimanan, keislaman dan keisanan kami agar kami tetap istiqomah berada di jalan ya Rabbana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.